Negara tidak boleh mengambil keuntungan sepeser pun dari hasil kejahatan, dan sudah seyogyanya hasil kejahatan dari aset sitaan ini wajib kembali kepada yang berhak. Dalam hal ini adalah korban. Masuk berapa kamu di sana itu? Awal-awalnya itu dulu sekitar 50 juta. Kita ini sekarang goal kita adalah mengakomodasi korban-korban yang tidak terdaftar di pengadilan sebagai korban. Jadi di luar 300 nama ini kita bisa ngeklaim kerugian kita ke pengadilan. Ya, kita menggugat istilahnya ya. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Evo Trade. Ini kasus robot trading yang aneh ya, bin ajaib. Jadi kasusnya itu di ronde-ronde awal babak belur, tapi mengasuki ronde-ronde akhir ini ada mujizat bagi para korbannya. Nah, mujizat seperti apa kita akan bahas. Di sini saya sudah hadir bersama tim pengacara untuk salah satu paguyuban korban robot trading Evo Trade ya. Mereka dari Jakarta import ke sini ya untuk ngurusin kasus korban-korban ini, dan juga ada Mas Alex, ini adalah korban juga mewakili, dan di sini ada Pak Octavianus, dan di sini ada Pak TB. Nah, oke, jadi sebelum kita mulai kawan-kawan, saya akan menjelaskan sedikit brief tentang kasus Evo Trade ini. Ini memang jarang orang tahu, taunya kan DNA Pro, Net 89, ATG, Evo Trade ini kayak joke internal lah ya. Nah, Evo Trade sendiri ini sebenarnya mirip-mirip dengan mereka ya, cuman kecil, skalanya kecil. Angka kerugian nggak sampai triliunan, tapi ya ratusan miliar, lumayan teman-teman ya. Nah, tersangkanya ada terdakwa ya, sudah terpidana, namanya Pak Anang Diantoko ya. Jadi ini kasus ini menarik teman-teman. Kenapa? Karena di ronde pertama, yaitu di tingkat pengadilan negeri, itu putusannya adalah aneh, nyeleneh. Di mana apa itu namanya itu? Aset sitaan. Ya, aset sitaan itu dikembalikan ke pelaku. Ya, aset sitaan dikembalikan ke pelaku. Jadi pelaku itu cuma melanggar perdata ya. Cuman ada pelanggaran izin aja. Nah, itu aneh teman-teman. Itu benar-benar nyeleneh, wadidaw ya. Kita sempat meremehkan, wah ini kasus kok kacau balau ya. Ini yang ngurusin siapa gitu loh ya. Kok malpraktek, istilah kita itu sangat malpraktek, aneh. Nah, tapi di tingkat pengadilan tinggi ya, putusannya berubah. Nah, saya melihat mungkin hakim ini melihat kasus-kasus yang sebelumnya, yaitu kasus Fahrenheit dan Viral Blast, di mana itu menjadi acuan bahwa putusan bersalahnya seperti apa, vonisnya seperti apa, kemudian akhirnya berubah dari aset sitaan yang dikembalikan ke pelaku sekarang menjadi dikembalikan ke korban. Nah, ini seperti para korban ini mendapatkan durian runtuh yang awalnya sudah nggak berharap, waduh Indonesia kayak gini lagi ya kan. Nah, tiba-tiba ada uang kerugian dikembalikan ke korban yang disita lumayan, total 200 miliar sekitar ya, sekitar 200 miliar kawan-kawan. Dan kita baru mendapatkan info per April kemarin bahwa tidak ada tingkat kasasi, berarti kasusnya sudah inkrah final. Nah, artinya akan ada happy ending terhadap member-membernya. Cuman masalahnya ini yang menarik, di dalam putusan pengadilan itu yang terakomodasi sebagai member itu cuman 300 orang. Nah, banyak di luaran sana itu korban-korban yang tidak terdaftar sebagai korban. Nah, alasannya apa? Sudah nggak percaya hukum Indonesia, sudah putus asa dulu ya. Kemudian ada juga yang sudah dihasut oleh founder ataupun paguyuban, katanya sudah diwakilkan. Nah, ini video ini kita akan buat untuk menjadi guidance buat para korban yang sudah terhasut ataupun nggak tahu, bahwa masih ada kesempatan kedua bagi Anda. Oke, halo, selamat siang Pak Okta. Selamat siang, Pak Ros. Nah,
Ya ini Pak Ota, coba Pak bisa di-share nggak ini perkembangan kasusnya? Kita ini ngapain sih sebenarnya? Oke. Nah, Baik Pak Roy, kita bahas lagi yang tadi menambahkan dari Pak Roy ya, bahwa ini korban Evo Trade sebenarnya ini adalah korban yang bisa dibilang mendapatkan mujizat. Kenapa saya bilang mujizat? Karena seperti yang tadi Koroy bilang bahwa ini kan putusannya di awal ini kan dikembalikan kepada pelaku. Tapi ingat karena ada kasus dari Fahrenheit dan juga kawan-kawan dari Viral Blast pada saat itu, dan juga jangan lupa Pak Roy, saksi ahli seperti Ibu Dr. Yenti Garnasi itu sangat berperan sekali Pak Roy. Yang dimana Ibu Yenti Garnasi pada saat itu mengatakan bahwa negara tidak boleh mengambil keuntungan sepeser pun dari hasil kejahatan, dan sudah seyogyanya hasil kejahatan dari aset sitaan ini wajib kembali kepada yang berhak. Dalam hal ini adalah korban. Dan juga beberapa media dan juga Pak Hotman Paris juga membantu bahwa ini harus kembali ke korban. Dan yang terakhir yang menjadi puncaknya adalah ketika ya pimpinan dari Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan dalam kejahatan TPPU ini akan semuanya dikembalikan kepada korban. Inilah menjadi pintu gerbang pembuka untuk kasus-kasus kejahatan yang lain serupa. Sehingga akhirnya pada saat di tingkat pertama ini putusan banyak yang berantakan, dan hakim pun juga kami memahami mereka tidak cukup paham dengan kasus baru seperti ini, sehingga putusan ketika di tingkat banding atau kasasi ini yang salah-salah ini menjadi semuanya diluruskan dan kembali on the track. Nah, itu yang menjadi kenapa sih ini kok bisa berubah seperti ini. Nah, kembali lagi di sini kami tertantang Pak Roy. Tertantang dalam artian kami paham bahwa korban ini mungkin sudah letih. Udah capek sudah capek ya, sudah capek. Terus yang kedua, kenapa sih kasus Evo Trade ini tidak meledak atau bagaimana? Karena ingat ini kasusnya ini kan di Malang. Disidangkan di mana publikasi saat itu tidak mengarah ke Evo Trade. Minim sekali. Cuman ada satu publikasi tentang Evo Trade cuman sekali aja. Nah, karena pada saat itu masuknya keburu ketutup dengan kasus Fahrenheit dan DNA Pro. Pada saat itu. Ingat. Boomingnya di situ. Nah, sehingga akhirnya kawan-kawan ini tidak mendapatkan informasi. Sorotan juga. Nah, di sini kami hadir untuk memberikan informasi yang benar. Karena tidak semua lawyer mengetahui bagaimana cara mengolah korban ini dalam memperjuangkan haknya. Dan kita sudah terbukti kami menghandle kasus semua. Kita inginnya korban ini sudah jadi korban, ikuti langkah-langkah yang benar. Jangan ikuti yang salah. Malpraktek ya. Nah, ini kita miris. Makanya di sini kami tertantang, kami hadir untuk korban-korban supaya tidak menjadi korban-korban kedua dalam kasus ini. Nah, ini ada salah satu korban ini, Mas Alek. Halo Mas Alek. Halo, selamat siang. Ya, Mas, aku tanya nih, ketika ini scam ya kan, ketika Evo Trade itu scam, kemudian kan di polisi apa segala jegrek-jegrek, Anda mendapatkan informasi apa tentang cara ngurus kasus atau perjalanannya sidang itu? Dapat nggak informasi seperti itu? Waduh, saya nggak tahu. Nggak tahu, bener-bener ya. Waduh. Nggak tahu ada informasi apa. Saya taunya kayak, taunya duit hilang gitu. Iya. Wah. Masuk berapa kamu di sana itu? Awal-awalnya itu dulu sekitar 50 juta. Oke. Kemudian nambah apa berkurang? Udah segitu aja. Sama itu beli robotnya itu sekitar 7 juta ya, 50 juta ya, lumayan lah itu. Nah, terus kemudian jadi ketika persidangan apa segala nggak ngerti? Nggak ngerti apa-apa gitu ya, pokoknya rela gitu ya, enak ya. Kita bikin skema ponzi aja lah ya kan, enak ya. Orang di sini tuh rela-rela loh ya. Dapat hilang 50 juta ya sudah lah gitu loh, rela Mas. Nah kemudian akhirnya kok bisa tahu gimana nih? Itu ada sahabat saya sih satu, itu ngasih tahu nih, ternyata ada seorang yang bukan entrepreneur ya, pengacau lah. Namanya Koroy. Koroy ini orang yang speak up gitu loh masalah penipuan
robot trading kayak gini, coba dihubungin. Saya coba, oh iya, saya belum pernah, saya baru itu tahu ada orang namanya Kuro ini, ternyata gini. Saya coba itu, saya cari tahu orangnya, saya dengerin gini di Instagramnya terutama itu. Ternyata oh iya orangnya gini. Udah saya DM, ternyata dibalas dan dapatlah. Berakhirlah di sinilah ya. Nah, berarti ini teman-teman ya, banyak kasus-kasus yang kayak gini nih. Jadi banyak di luaran korban Evo Trade yang istilahnya yang nggak tahu ya kan harus bagaimana. Nah, kalau Pak TB ada nambahin nggak Pak TB? Jadi yang dihadapin dari yang klien-klien yang masuk ini seperti apa mereka ini? Ya rata-rata sih kalau klien yang datang itu pertama itu banyak kan yang stres karena uangnya hilang, nggak ngerti harus ngapain. Kedua, pernah ketemu ya mohon maaf rekan-rekan kita ya termasuk sejawat kita yang nggak ngerti tapi sok tahu juga dan ngecas juga, akhirnya terbengkalai juga akhirnya. Karena sebenarnya robot trading ini unik cara penanganannya. Nggak semua ngerti masalah ini karena ini masuk ranah pidana ekonomi khusus, penanganannya juga harus khusus. Tapi kalau semua lawyer kasih job pasti mau, Bos. Pasti nggak ada yang nolak. Nggak ada yang nolak ya? Nggak ada yang nolak. Cuman ya gimana koki? Ibarat koki aja. Koki ini segimana jago dia mengolah masakan. Semua orang bisa bikin nasi goreng. Tapi yang enak cocok di lidah kan nggak semua. Kurang lebih begitu. Oke. Nah sekarang Pak TB hari ini jadi kenapa mereka itu di sini ya? Mereka sedang ngurus kasus Evo Trade ini. Jadi kita ini mengakomodasi. Jadi ceritanya gini teman-teman. Kita ini sekarang goal kita adalah mengakomodasi korban-korban yang tidak terdaftar di pengadilan sebagai korban. Jadi di luar 300 nama ini kita bisa ngeklaim kerugian kita ke pengadilan. Ya kita menggugat istilahnya ya. Nah dan ini kita sudah ada kloter 1 sekitar berapa orang ya? 49. Jadi 49 kita mewakili 49 orang dan masih ada susulan sudah banyak teman-teman. Progresnya sampai seperti apa ini Pak TB? Ya setelah kita kemarin mencoba diskusi juga dengan kita umumkan juga, alhamdulillah hari ini kita berhasil mengajukan gugatan kita ke pengadilan dan hari ini sudah diterima gugatan kita. Nah, ini bukti ininya, bukti tanda terimanya. Itu jadi ya untuk selanjutnya kalau untuk ya para korban yang lainnya mohon cepet-cepet aja kalau memang mau ikut daftar. Oke. Kecuali korban yang sudah rela uangnya untuk negara ya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Ini Pak pertanyaannya apakah ini bisa kok aneh itu ya? Jangan-jangan Roy Sakti nipu lagi nih ya kan karena gitu tuh. Jadi teman-teman ya dalam perjalanan kita meyakinkan ini sebuah misi yang sebenarnya belum pernah dilakukan ya. Belum pernah. Dalam sejarah di sejarah hukum di Indonesia ini masih tergolong baru teman-teman. Nah, tapi saya menggandeng, awalnya saya juga itu sebenarnya kan dicurhati sama korban Evo Trade. Kemudian saya konsultasi sama Pak Okta sama Pak TB, ternyata ada celah. Kita lihat hukumnya, secara dasar hukumnya juga ada. Dan kemudian kita juga berkonsultasi dari Bareskrim, dari Pengadilan Negeri, mengizinkan, akhirnya kita jalan. Nah, cuman teman-teman ya kan ketika dalam perjalanan ini banyak member-member lain yang masih awalnya mau ikut bergabung dengan kita. Tapi kemudian ada kendala, ternyata ada oknum lah saya ngomong ya, founder yang japri satu persatu menghasut, mengancam dan lain-lain. Itu kayak apa itu Pak Okta? Yang ada yang tahu, yang dilaporin kan ada itu. Baik, seperti ini Pak Roy. Jadi semua korban itu harus diingat, semua korban ini harus mendapatkan atau wajib mendapatkan persamaan di muka hukum. Dalam hal ini mereka sebagai korban ya, apabila mereka memperjuangkan haknya itu memang sudah seyogyanya gitu loh. Jadi ya tapi kembali lagi mereka tergantung kemauan mereka sendiri. Ibaratnya saya sebagai dokter, saya bisa melakukan pertolongan kepada korban yang pada saat itu datang ke saya. Tapi kembali lagi, kalau korbannya tidak percaya kepada saya dan kepercayanya dengan orang lain yang tidak punya kredibilitas atau bagaimana, ya ini kan kembali lagi masalah personal. Nah, cuman saya bilang kalian ini sudah sakit.
Datanglah kepada orang yang tepat, kepada orang yang bisa membantu permasalahan Anda dalam hal ini. Sebenarnya simple. Kasus-kasus seperti ini hanya perlu, kalau misalnya kata Pak Tonggam dulu, perlu dilihat logik atau tidak. Mungkin Pak Tonggam itu kan dengan slogannya logik, legal dan logis. Logik. Ini gampang sebenarnya. Ikuti saja. Tolong diajarin bagaimana sekarang mendata kasus ini, Evotrade ini. Ini saya jelaskan ya. Sebenarnya ini kita mengomentari hasil putusan yang sudah terbit. Ini adalah putusan banding dari Anangdiantoko. Oke. Ya. Di dalam putusan ini sudah menjadi dokumen publik yang sudah diekspos dan bisa di-download. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya itu di PN ya, apa sih SI? Di SP Mahkamah Agung, Direktorat Mahkamah Agung bisa download. Atau kalau misalnya punya kontak Pak Roy, mungkin Pak Roy bisa bantu. Ada masuk di grup, nanti di grup itu bisa linknya sudah ada. Kita jelaskan. Kalau kamu mau baca ya. Jadi gampang sebenarnya. Sebenarnya tinggal buka saja putusan, apakah saudara atau saudari ini namanya masuk di dalam putusan ini. Ini sebagai contoh, satu bundel dokumen legalisir data member Evotrade dan Unicorn FX atas nama saudari atau saudara bla 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 bla. Ini saudara cek saja satu persatu. Kalau ada, ya sudah, berarti Anda tercover sebagai pihak yang menerima restitusi, sudah, duduk manis saja. Tapi kalau tidak ada, kalian juga harus smart, harus pintar. Kalau ada omongan yang bilang bahwa ini kan ada salah satu yang namanya ada dan ini mewakilkan nama yang tidak muncul, sudahlah, itu pasti bohong. Kenapa? Karena di dalam kejahatan investasi dan juga di dalam putusan, namanya kerugian korban itu harus terurai satu persatu dan kerugian ini tidak bisa diwakilkan. Jadi kalau bilang ada namanya diwakilkan, itu saya pastikan saya adalah orang yang tegas bilang salah, ya saya bilang salah. Saya tidak mau orang menjadi bagian orang yang bilang ini salah tapi dibilang benar. Saya tidak mau. Saya bilang kalau ada yang bilang bahwa ini nama mewakilkan, udahlah, itu bohonglah kalian kalau misalnya melakukan seperti itu. Jangan. Karena itu kesesatan secara hukum, tidak boleh dilakukan. Satu, di cross check saja di dalam putusan banding tersebut apakah nama ada. Kalau tidak ada, segera lakukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu apa? Menyelamatkan diri saudara bapak ibu semua gitu loh. Daftarlah sebagai korban. Ya, jadi gini teman-teman ya, sebenarnya dan kan kemudian banyak yang oknum-oknum itu kemudian membuat langkah yang sama dengan kita. Ya terserah kamu mau pilih yang mana. Cuman sampai hari ini kapal yang sudah terdaftar dan diterima adalah di kapal kita. Ya, jadi saya tambahan Pak Roy. Pengadilan itu menerima, ya istilahnya gugatan atau apa itu tidak sembarangan. Seperti Pak Roy tadi kan ikut di dalam proses kami. Makanya kami salah satu lawyer yang cukup transparan. Jadi korban mau melihat, mau ikut, silakan. Seperti tadi dilihat bahwa pengadilan sampai menerima dan juga memberikan nomor register, artinya adalah ini mereka terima. Artinya kalau sejak awal tidak mungkin bisa disidangkan atau apa, mereka pasti akan tolak. Tidak sembarangan semua perkara mereka tiba-tiba yang dibuat-buat lalu dimasukkan lalu mereka terima. Tidak, mereka akan melakukan penyaringan. Seperti tadi mereka konsultasi dulu dengan Panmut Perdata. Oke, siap, oke, masuk register. Nah, jadi tinggal kepercayaan dari Bapak Ibu mau memilih langkah hukum melalui mekanisme apa, itu kembali lagi kepada masing-masing korban. Kalian memilih lawyer lain, itu juga hak dari Bapak Ibu dan kita tidak bisa kami yang paling baik atau bagaimana. Tapi kami bilang bahwa kami komitmennya adalah langkah hukum yang saya lakukan adalah langkah hukum yang sudah tepat dan sesuai dengan peraturan yang ada. Dan kita sudah terdaftar dan sudah diterima. Jadi artinya kita udah satu langkah lebih unggul. Nah, apalagi gini, tempat persidangannya di Malang dan kita home case-nya di Malang ini teman-teman ya. Jadi kalau ada apa-apa mau kurang data, edit data,
beres itu loh. Kalau lawyer import ya nggak tahu ya kan, harus naik pesawat dulu ke sini. Kalau sini kan nggak tinggal diambil, tinggal diedit selesai gitu ya. Karena apa teman-teman yang Anda harus pahamin adalah ngeklaim. Jadi ngeklaim ini ada expired date-nya ya. Enggak tiba-tiba kamu tahun depan, mungkin Anda lihat contoh gini aja ya. Anda lihat video YouTube ini bulan Desember 2023 ya udah expired, ya nggak bisa ngeklaim lagi. Nah itu yang terjadi teman-teman. Jadi ada batas expirednya. Jadi hati-hati karena kalau Anda sampai salah kapal ya, kemudian kapalnya ini nggak beres, kamu mau pindah sudah telat, udah terlambat teman-teman. Nah, cuman kemudian ada juga yang Pak, tapi saya kendala Pak, apakah harus ada biaya? Ada biaya administrasi ada. Nanti kemudian jadi biaya itu cuma ada dua teman-teman. Satu biaya administrasi di awal, itu besarnya tergantung kerugian, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Itu nanti dijelaskan di grup ya. Kemudian nanti ada sukses fee untuk tim lawyer. Nah, banyak orang yang cegek, bahasa Jawa itu cegek ya, bahasa Indonesia ini apa gitu ya? Sudah tercekik. Ya ini loh, kapok lah. Karena banyak kasus ini, jadi yang banyak membernya, Pak saya ini di kasus robot trading yang lain itu ya kan, ngomongnya nggak ada biaya, kemudian urunan 1 juta, berapa duit keluar tapi nggak jelas. Ya, nggak tahu duitnya tadi dibuat foya-foya sama orang yang kita nggak tahu ya. Nah, banyak yang terjadi seperti itu. Nah, buat teman-teman nih ya, kita ini sudah, kalau Anda misalnya untuk biaya di awal Anda tidak sanggup, nggak rela, apapun takut rugi, saya sudah menyediakan dana beasiswa teman-teman. Artinya apa? Saya bayarin, nanti hasilnya Anda bagi 2 dengan saya gitu. Hasil dari hasil bersih Anda bagi 2 dengan saya siap bayarin 50 orang, sementara yang terdaftar 9 orang teman-teman, ada 41 slot. Artinya Anda sebagai korban EvoTrade Anda bisa ngeklaim kerugian Anda tanpa keluar biaya 1% pun, karena semua saya yang bayar. Ada opsi seperti itu. Nah nanti kalau seperti apa silakan Anda japri DM saya di Instagram. Tapi ingat ya, batas akhirnya kapan ya? Batas akhirnya Juni ya, bulan Juni, 1 Juni enggak? Ya, kita batas waktunya kita Mei ya, terakhir Mei. hari lah. Ya 30 hari. Berarti hari. Akhir Mei teman-teman ya. Ini ingat ya, video ini berlaku sampai akhir Mei 2023. Selepas itu ya sayonara ya sudah, udah selesai, udah orang udah bagi-bagi semua sudah ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kalau mau daftar nanti silakan DM aja di Instagram saya korban EvoTrade. Nanti saya akan masukkan di grup EvoTrade, nanti ada penjelasan seperti itu. Nah, yang perlu disiapkan apa aja, Pak? Istilahnya kan kalau dia mau ngeklaim sebagai korban ini. Oke, yang perlu disiapkan untuk para korban yang mau ke klaim itu, pertama fotokopi KTP, sudah pasti itu. Yang kedua, bukti dia pernah terdaftar di EvoTrade-nya, antara lain username dan ID MT4-nya. Terus kemudian bukti aliran dana. Bukti aliran dana dari korban ke EvoTrade-nya, ke exchanger-nya. Aliran buktinya itu ada dua jenis. Satu, rekening koran yang harus dilegalisir oleh bank. Yang kedua, bisa jadi setoran asli, slip setoran yang asli. Itu tidak perlu legalisir. Biasanya orang screenshot nggak terima ya, screenshot ya? Kalau screenshot agak berat nanti pembuktiannya. Bisa saja, tapi berat pembuktiannya, itu lebih beresiko untuk ditolak. Terus kemudian itu kan bukti aliran dana, dan bukti aliran dana masuk, withdrawal, itu pun dari rekening koran yang distempel oleh bank. Kemudian ya surat kuasa ya, karena kami tidak bisa bergerak kalau tanpa surat kuasa. Kurang lebih begitu. Nah itu nanti akan dijelaskan di grup kalau Anda bergabung itu oke. Nah sekarang kalau menurut Pak Okta ini perjalanan ini akan berapa lama sih Pak? Target untuk proses yang kita kerjakan ini kita bisa bilang bahwa jangka waktunya sangat cepat sekali. Cepat ya? Cepat. Kalau bisa sebelum 2024 ya sudah harus nggak sampai ya? Hanya ya kurang lebih 2 bulanan lah kita selesai. Dan ini menarik teman-teman. Ini menjadi nanti happy ending kalau aku perkirakan ya ini yang pertama kali korban robot trading terima duitnya. Iya.
Karena kasus Fahrenheit dan Viral Blast masih kasasi, masih kasasi ya, masih kasasi. Ini udah nggak ada kasasi, ini udah jalan. Oke. Nah, jadi teman-teman kurang lebih seperti ini ya. Sekali lagi saya membantu ini karena ada peluang, dan kalau Anda takut Anda rugi dibodohin apa segala, sekali lagi teman-teman, saya bisa menyediakan, saya bisa memodalin Anda, artinya Anda klaim sebagai korban, saya akan bantu Anda ya bagi hasil sama saya lah ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Thank you, sukses selalu.